jumpa lagi di channel Alman Teknologi. Kali ini kita akan membahas dokumentasi dari Telegram API yang sudah kita pelajari dari materi sebelumnya. Itu kan ada GetMe, GetUpdate, dan Send Message. Nah, dari ketiga cara dasar itu kita akan menjabarkan satu persatu apa sih kegunaannya. Oke, langsung aja. Ya, ini alamat untuk dokumentasi API. Nah, kita sekarang membahas untuk bot API. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian sini, authorizing your bot. Oke. Pada saat kita mendaftar untuk bot, otomatis kita akan diberikan sebuah token. Salah satu contohnya seperti ini. Jadi, token ini adalah otorisasi atau permission pada saat kita merequest API ke server Telegram. Jadi wajib harus ada token ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, di sini dijabarkan untuk pemanggilannya itu kita memakai alamat Telegram /bot, lalu tokennya lanjutnya itu metodenya. Metodenya itu bisa GetMe, GetUpdate, atau Send Message, atau bisa kita modifikasi memakai webhook. Itu tergantung kebutuhan. Oke, pada saat kita pemanggilan ini, itu kita bisa memakai get atau post. Kita dapat menggunakan browser juga, browser, atau di sini ada Postman. Oke. Kita coba untuk yang pertama. Kita mau coba untuk sebelumnya saya akan menjabarkan. Di sini ada istilahnya kolom-kolom yang dibutuhkan pada saat respons dari si Telegram. Jadi kolom-kolom ini untuk andai kita akan memasukkan data dari Telegram ke dalam server kita, itu kolom ini harus kita tambahkan juga. Nah, itu baik lagi tergantung kebutuhan. Kalau kolomnya nggak terlalu dibutuhkan ya nggak usah diambil. Nah, oke, kan saya jelaskan lagi. Contoh tadi saya akan tes GetMe. GetMe itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan. GetMe itu adalah sebuah request untuk mengenali bot itu sendiri. Itu dari Telegram. Oke, kita contoh. Ini saya memakai browser. Sini ada bot. Nah, ini token. Token saya. Oke. Kita lanjut ke ini kolom-kolom yang dijabarkan di Telegram. Oke, kita lanjut sekarang di sini GetMe. Nah, ini balikannya seperti ini. Jadi respons dari API-nya itu memberikan model oke sama dengan true. Lalu isi datanya itu ada ID, isBot, first name, username, can join group, can read all group message,
dan support inline query. Nah, ini balikannya. Oke, saya ambil di seperti ini. Dari authorizing kita request get me. Kolom yang dibutuhkan itu ya kan? Kolom Nah, ini. Pada saat kita get me, itu ada beberapa kolom yang wajib. Pasti maksudnya wajib di sini pasti respons dari Telegram itu dikeluarkan. Ada yang opsional. Opsional ini dari Telegram sendiri tidak wajib dikeluarkan dan tidak wajib kita mapping ke dalam model sistem kita. Oke, selanjut. Itu pengenalan GetMe. Jadi GetMe ini kita mendapat informasi bahwa kita ini adalah bot, ya kan? Dari mana? Dari token ini. Lalu first name-nya itu Alman Teknologi, username-nya almantek_bot. Cari garis besar. Bagaimana sih cara menjalankan di Postman? Kita masuk ke sini. Nah, di sini kalau di Postman kita bisa memakai metode lain, bisa get, bisa post. Nah, kalau di browser sih secara garis besar biasanya get dan post. Tapi kalau di Postman itu adalah salah satu kelebihan yang nggak ada di browser. Itu kita bisa put, bisa push. Nah, itu banyak tuh. Kita tinggal pilih aja di sini. Bisa delete, bisa copy, bisa link. Nah, tapi sih yang sering dipakai biasanya get, post, put. Nah, paling delete suka ada sih. Kayak kita. Saya biasanya menggunakan post sih. Tapi kalau mau menggunakan get juga nggak masalah. Oke, saya tadi copy paste dari halaman sebelumnya. Saya jalankan ya. Nah, ini balikan dari respons Telegram. Ini sama dengan yang di browser. Sama persis. Dan JSON-nya juga sama. Oke. Kita lanjut. Nah, yang kedua itu get update. Ini get update. Jadi maksudnya get update itu apa sih? Get update itu adalah salah satu respons data dari Telegram untuk melihat history kita atau chat-chat kita dalam waktu kurang lebih 24 jam. Jadi kalau kita mau bikin salah satu bot untuk integrasi, untuk lihat historinya ini kita bisa pakai get update. Tapi di get update ini hanya disimpan history kita 24 jam terakhir. Itu ketentuan dari Telegram. Oke, kita lanjut. Simple di sini. Jadi kalau untuk get me, get update itu hanya main di belakang. Di belakangnya ini maksudnya apa? Metodenya. Metodenya aja kita tinggal ganti di sini update. Nah, di sini hasilnya oke. Oke-nya true, resultnya array kosong. Kenapa begini? Karena dalam 24 jam terakhir si bot Alman Teknologi ini belum pernah mendapat pesan dari siapapun. Oke, kita coba bandingkan apabila
kita coba kirim pesan ke yang lain. Di sini saya masuk ke sini. Saya coba untuk mengirim dari handphone saya kepada bot. Oke. Ini saya sudah coba mengirim kepada bot. Kita lihat untuk get update. Nah, di sini terdapat informasi dari orang atau klien yang mengirim saya pesan. Nah, pesannya itu ID chatnya ini, terus ID usernya ini. Nah, dia bot atau bukan? Ternyata bukan. Namanya RA. Ini bawaan dari aplikasi Telegram di mobile. Terus tipe private. Private ini berarti dia ngechat pribadi, bukan grup. Nah, date di sini kenapa integer? Kenapa integer? Itu karena server Telegram itu untuk penginisial date atau tanggal itu dia unik. Jadi kalau kita chat jam atau menitnya lebih besar dari sekarang, itu udah pasti nilainya ini lebih besar dari ini gitu. Nah, teksnya ini star, pada saat star ini biasanya saya mulai chat, pertama kali chat itu star. Jadi kalau misalnya kita mau bikin pattern kepada si bot, kita bisa mengutamakan pada saat orang kirim start, kita bisa otomatis respons. Apa? Perkenalan atau apa itu bisa. Nah, oke, kita lanjut. Coba kita lihat di Postman. Sekali lagi di Postman kita bisa pakai get, bisa pakai post. Kepentingannya sama, cuma bedanya gini. Mungkin nanti saya akan jelaskan perbedaan get dan post pada video selanjutnya. Tapi intinya dua metode ini sama. Nah, ini gambarannya. Yang tadi saya bilang, respons dari si Telegram ini berupa dua field atau dua model. Ya kan, dua model. Di dalam model result itu array atau list model. Itu banyak di situ. Nah, dan saya ngirim 2 kali. Itu dari pas mulai dan high. Beda dengan yang tadi kita coba pertama itu kosong. Karena di 24 jam terakhir itu nggak ada orang yang mengirim ke Alman Teknologi ini. Tuh. Oke. Kita lanjut ke bagaimana sih cara pengiriman pesannya. Nah, di sini saya sudah buat sama seperti URL sebelumnya. Nah, botnya ini kita copy paste bot kita. Yang bot yang sudah teman-teman bikin itu bisa ditaruh di sini. Nah, lalu di sini ada metode namanya send message. Send message itu apa sih? Kita lihat di sini. Nah, ini. Send message ini adalah pengiriman pesan dari bot ke bisa ke grup, bisa ke private client,
atau bisa intinya bisa pengiriman pesan dari bot ke klien. Oke. Di situ kita bisa jabarin. Di sini kolom-kolom yang dibutuhkan itu cukup banyak, tapi kita cari yang istilahnya paling dibutuhkan. Contoh ini, teksnya apa, ini parse mode-nya apa. Nah, di sini kita bisa ngirim HTML, kita bisa ngirim gambar, kita bisa ngirim suara, voice note, atau seperti payment gateway pun juga bisa di situ. Banyak sih. Bisa ngirim foto, ya itu banyak di sini. Oke, kita coba sekarang. Saya di sini pakai send message, chat ID dari mana? Saya mau mengirim ke orang yang tadi ngechat saya. Itu ada di sini. Itu ID ini yang kita copy paste. Jadi kalau teman-teman bingung, contoh gini, saya punya soal seperti ini. Si bot tidak mungkin bisa mengenali klien atau siapapun kalau pertama dia belum pernah chat ke bot itu sendiri. Jadi teman-teman jangan coba misalnya kita udah pakai bot nih, ya kan. Tapi kita mikir bot bisa ngirim seperti kita asal kirim ke orang. Contoh kita kirim ke teman kita tanpa kita pertama kali ngechat dia. Nah itu kalau bot nggak bisa. Jadi bot harus mengenali dulu. Intinya orang itu pertama kali harus masuk seperti ini, start ini. Start itu. Jadi si bot udah kenal lah istilahnya. Atau kedua, orang itu satu grup atau satu channel dengan si bot. Jadi kalau dia sudah satu grup, kalau kita kan di WhatsApp, ada grup WhatsApp tuh, orang-orangnya contoh ada 20. Nah, di dalam grup itu ada bot, jadi bot bisa mengenali 20 orang itu otomatis dari ID sini. Oke, udah jelas. Kita coba kirim pesan. Nah, ini tadi kita bisa naruhnya di sini, tapi kita taruh ID-nya dulu, chatnya dulu. Chatnya ini contoh saya buat. Kita copy paste di sini. Kita coba kirim. Hai juga. Kita kirim sekarang. Sorry, handphone saya besarin dulu suaranya biar kedengaran. Masih kecil suaranya. Saya ulang ya. Nah, oke, seperti itu. Jadi bedanya get update dengan send message ini apa? Saya akan jelaskan bedanya. Ya, di sini kalau kita lihat itu balikan atau respons dari si Telegram itu selalu update message. Nah, di dalamnya ada message ID sama from, terus chat, terus date, text, entity. Itu hampir sama dengan si respons dari send message. Hampir sama. Di situ ada message ID, from, chat, date, text. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak bedanya apa? Nah, biar lebih cepat saya jelaskan. Bedanya untuk di get update itu
pada saat kita kirim lagi, request lagi nih, itu nggak ada apa, nggak ada chat yang tadi saya kirim, hai juga, itu nggak ada. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah bot yang berkualitas, model-model ini bisa dipakai nih. Atau kalau saya sih, saya masukin ke dalam tabelnya itu saya olah. Jadi semua histori percakapan itu dari klien maupun si bot yang ngirim, itu kita simpen dari situ. Jadi kita jelas dan histori-histori yang pernah dikirim kita tahu. Intinya ke situ. Itu sih balik lagi sesuai kebutuhan dari teman-teman sih. Oke, itu aja. Kalau tutorial dari saya bermanfaat, silakan klik subscribe di sebelah kanan layar. Oke, terima kasih. Salam dari Alman Teknologi.